Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kali ini bersama saya Hendriansah, mahasiswa STAI Al-Haud yang akan nemenin kamu ngobrolin di program Bincang-Bincang Santai pada sore hari ini. Kita akan membahas seputar dunia pendidikan, persiapan kuliah, dan tentunya motivasi untuk terus maju ke depan. Topik pada sore hari ini yaitu kenapa sih kita harus kuliah. Banyak ya kalangan anak muda di luar sana yang mengatakan kuliah itu mahal dan merasa kuliah itu lama. Dan tentu ketika sudah berkuliah belum tentu mendapatkan suatu pekerjaan. Nah, sekarang kita akan membahas topik pada sore hari ini tentunya tidak sendirian. Ibaratnya tuh gini teman-teman. Kalau ada aku berarti ada kamu. Kalau ada narasumber, berarti ada host. Kalau tidak ada narasumber, apa yang mau dibicarakan ya? Penasaran? Mari kita sapa narasumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Kuswandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah teman-teman narasumber kita pada sore hari ini. Apa kabarnya Bang Kuswandi? Alhamdulillah, baik. Bang Kuswandi ini teman-teman seorang mahasiswa STAI Al-Haud juga. Yang bikin gregetan itu beliau seorang mahasiswa yang sedang menjalani semester akhir, yaitu sedang pusing-pusingnya tentang skripsi ya, ngerjain skripsi. Terima kasih Bang Kuswandi telah berkenan hadir di podcast KPI STAI Al-Haud ini. Sama-sama, terima kasih juga sudah mengundang saya di podcast kali ini. Senang banget bisa berbagi cerita di sini. Semoga bisa menjadi penyemangat bagi adik-adik yang baru mulai masuk kuliah, yang di pertengah perjalanan kuliah, bahkan yang sedang kuliah melakukan aktivitas-aktivitas atau kegiatan lainnya di luar. Waduh, saya nih yang banyak berterima kasih ke Abang. Soalnya kan di kesibukannya perlu ya banyak waktu untuk mengerjakan skripsi, tapi menyempati hadir dan memberi motivasi untuk adik-adik di luar sana. Terima kasih sekali lagi untuk Bang Kuswandi telah berkenan hadir. Ini sedikit ya, saya punya pertanyaan. Boleh nggak nih bertanya kepada Bang Kuswandi nih? Boleh. Untuk pertama itu, panggilan sehari-hari untuk Bang Kuswandi ini apa sih namanya? Untuk panggilan nama saya sehari-hari, saya biasa dipanggil Kus, karena kalau terlalu panjang nanti akan susah untuk memanggilnya ya? iya. Oh, iya. Jadi izin ya saya memanggil Bang Kus ya? Ya, tidak apa-apa. Itu ya teman-teman, memanggilnya itu teman-teman jangan langsung ya, tapi ada spasinya. Kalau memanggilnya secara langsung itu kurang pas. Kalau salah satu huruf aja beda maknanya. Contohnya, misalnya kita manggil beliau ini, Bungkus. Nah, tidak enak kan? Tetapi kalau kita ada spasinya manggil Bang Kus. Nah, itu lebih enak lah didengar ya teman-teman. Bukan begitu Bang? Iya. Kalau memanggil langsung kan bungkus. Tiba-tiba nanti apa yang mau dibungkus? Plastik kah atau gimana ya? Ini ada beberapa pertanyaan, izin ya. Saya pernah mencari data di Ketapang itu bahwa kurang lebih 90% anak muda kalangan remaja di Ketapang khususnya 90% umur 18 sampai 24 kalau enggak salah itu anak remaja merasa ragu untuk kuliah dan ketika sudah tamat SMK atau SMA memilih kerja, apalagi ini kan banyak di sektor sawit dan di pekerjaan lainnya. Untuk Bang Kus sendiri, apakah pernah merasakan ragu waktu mau masuk kuliah dulu? Dulu saya pernah banget merasa ragu ketika ingin melanjutkan pendidikan dari tamat dan SMP untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi yaitu perkuliahan. Akan tetapi dari situ saya selalu mendapat support atau selalu mendapat motivasi, baik itu dari keluarga, dari teman, bahkan ketika kita scroll HP, itu kita bisa menemukan, oh pendidikan itu bukan hanya sekedar kita untuk melaga,
Akan tetapi pendidikan itu sangat penting untuk mengasah wawasan kita, untuk menambah ilmu pengetahuan kita, untuk bagaimana sih cara kita itu mengontrol kata-kata kita ketika kita sedang menghadapi situasi-situasi yang menurut kita itu ini tidak berani, ini yang saya hadapi dengan cara gini. Tapi ketika kita sudah memiliki pendidikan dan pola pikir yang bagus, insya Allah kita bisa menghadapi suatu masalah itu dengan keadaan yang tidak dengan emosi. Nah, saya juga berpikir bahwasanya saya ini lulusan pondok pesantren. Ya. Daripada itu saya harus melanjutkan yang perkuliahan saya, yaitu tempat yang terbaik menurut saya yaitu adalah Setai Al-Haud Ketapang. Karena apa? Setai Al-Haud Ketapang itu sesuai dengan apa yang sudah saya pelajari ketika saya melakukan pembelajaran di SMA dulu. Nah, bahkan SMA itu kan pondok pesantren, tidak cuma kita itu belajar tentang ilmu Fikih. tidak cukup belajar ilmu apa itu, ilmu umumnya, tapi kita juga belajar ilmu tentang agama, itu seperti fikih, sorof, nahu, bahasa Arab, bahkan semua yang tidak kita dapatkan di sekolah formal umum sebagainya, kita bisa dapatkan di pondok pesantren. Maka itulah jalan satu-satunya memilih kampus Setai Al-Haud Ketapang untuk menjadi salah satu pendidikan saya untuk menambah motivasi, bahkan menambah wawasan saya untuk kedepannya. Dan gelar itu bukan sekedar kita untuk mamerkan atau apa, tapi gelar itu hanya untuk menjaga-jaga saja, untuk bekal kita di kemudian hari. Karena apa? Suatu saat kita ini memiliki kabupaten, kita ini memiliki kecamatan. Nah, suatu saat itu akan membesar dan akan meluas seperti halnya. Nah, maka dari situ kita sebagai putra daerah sangat-sangat harus menempuh pendidikan dan menempuh sesuatu yang harus kita capai untuk daerah kita nantinya. Mungkin itu saja, dan saya juga ingin bertanya kepada Saudara Henry. Boleh. Nah, apakah dulu ketika Saudara Henry ingin melanjutkan kuliah, apakah Saudara Henry memiliki ragu-ragu di dalam hatinya? Tentunya kalau pribadi saya itu ada. Waktu pas di pondok itu, kebetulan saya alumni Pondok Darul Fadilah juga. Oh iya. Saya ini waktu itu pernah mengabdi 1 minggu di pondok, dan tiba-tiba ada orang tua saya nelpon disuruh pulang. Ternyata oleh keluarga saya itu disuruh masuk di universitas, yaitu kuliah lah, melanjutkan tamat SMA-nya di universitas saja katanya, supaya ilmunya itu tidak menghilang katanya. Tetapi saya berpikir waktu itu ingin melanjutkan mendaftarkan diri untuk menjadi anggota TNI saja. Tapi akibat musyawarah, kalau sesuatu itu tidak dimusyawarahkan, itu sulit juga ya. Iya. Tetapi sekali dimusyawarahkan oleh sama-sama keluarga, bincang-bincang, maka keputusannya disuruh kuliah dulu. Dan kebetulan abang saya sepupu juga, beliau juga anggota TNI yang mengabdi di negara Indonesia. Kata beliau, kuliah saja dulu Hen. Kalau nanti setelah lulus kuliah, boleh kamu mendaftarkan diri. Kebetulan kalau katanya itu, kalau kamu sudah lulus kuliah atau selesai wisuda itu daftar TNI atau mengabdi di negara, maka pangkatnya itu akan berbeda. Beda ketika kita tamat SMA itu langsung ingin masuk TNI atau daftar TNI, itu pangkatnya berbeda juga. Tetapi kalau kita selesai wisuda mau daftar TNI, kata abang saya itu pangkatnya lebih tinggi katanya dari kawan kita yang tamatan SMA. Makanya saya di sini memilih universitas yaitu Setai Al-Haud karena cocok dari basic saya lah. Karena saya kan alumni pondok juga, karena ingin menambah ilmu juga. Pengetahuan agama, kan masih orang awam juga saya ini Bang. Iya. Beda dari abang lah, orangnya Sama. banyak ilmu lah. Orang awam juga. Tapi kadang orang itu mengira kuliah itu cuman hanya untuk mendapatkan gelar.
Dari abang sendiri, apa tujuan sejati dari kuliah tersebut? Dari saya sih, kuliah itu memang bukan cuma soal gelar, akan tetapi di kuliah itu kita bisa belajar berpikir secara kritis, yaitu bagaimana sih kita mengatasi masalah, bagaimana kita mencarikan solusi untuk ini ke depannya, dan juga kita itu akan melatih tanggung jawab juga manajemen waktu kita selama kita kuliah. Otomatis kan saat kita kuliah itu tidak mungkin kita kuliah misalnya jam 7 pagi, kita datang jam 10 kan nggak mungkin. Iya, nggak mungkin lah. Nah, otomatis kita datangnya jam 7 juga. Iya. Nah, itu salah satu melatih kedisiplinan kita ketika kita di perkuliahan. Nah, juga perkuliahan itu membangun jaringan relasi atau menambah teman. Nah, dengan kuliahlah kita bisa mengenal banyak orang. Dari pertama nggak kenal, ya seperti saya dengan saudara Hendri kan dulunya tidak kenal kita. Nah, sekarang kita kenal. Bahkan lebih dari sekadar teman jauh. Nah, kita kan ibaratkan udah apa seperti main bola sama-sama, main futsal sama-sama, main bola sama-sama. Nah, itu salah satu bentuk dari perkuliahan. Menambah jaringan relasi, menambah wawasan pola pikir kita. Kalau kita itu aja, itu tidak akan bergerak. Dan juga menemukan jati diri kita. Nah, seperti apa sih aku ini? Nah, di perkuliahan itu kita akan memikirkan, aku ke depannya harus jadi ini. Bukan berarti aku kuliah, nih seperti saya kan? Iya. Nah, saya itu kuliah tuh bukan berarti saya mendapat gelar. Saya itu untuk, kata orang itu untuk berlagak. Saya nih SPD, saya ini pendidikan tinggi. Iya. Berarti kamu jadi itu anak buah saya aja? Tidak, tapi dengan pendidikan ini kita bisa mengetahui, kita bisa mencerna, gini pendidikan itu bagus rupanya pendidikan itu. Dan banyak pengalaman lah. Banyak pengalaman, bukan soal kerja. Kalau di Al-Haud itu apapun bisa kita. Iya. Baik kerja sawit, baik kerja apapun. Nah, itu bisa kita lakukan semuanya. Wah, bagus juga ya teman-teman dari Bang Kus ini. Jangan kira kuliah itu cuman untuk mendapatkan gelar. Kuliahlah benar-benar kita supaya bisa menggapai cita-cita yang terpendam waktu dulu. Misalnya ingin mendaftar TNI, tidak bisa. Kalau kita lanjut kuliah, setelah kuliah kita lanjut mau daftar TNI, maka insya Allah akan diterima. Dan kuliah itu juga menambah relasi ya, menambah teman. Akibat kuliah, misalnya di Stai Al-Haud. Pertamanya saya tidak kenal sama beliau ini. Ternyata lama-lama sudah kenal. Kata orang itu kan kalau tak kenal maka ta'aruf. Tapi beda dong. Ini kan laki-laki maka ta'aruf. Beda. Tak kenal maka tak sayang lah. Sebagai teman atau sobat. Jadi buat teman-teman yang lagi gak semangat atau merasa kuliah itu bukan jalannya, ada nggak tips atau motivasi untuk teman-teman kita yang ragu di luar sana dari Bang Kus sendiri? Baik pada teman-teman yang di sana, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, ada beberapa tips, sedikit tips dari saya, yaitu yang pertama ialah kita harus bertanya kepada diri kita sendiri dulu. Misalnya, aku harus jadi apa ke depannya? 5 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun ke depannya. Nah, terus kuliah itu adalah suatu proses, bukan tujuan akhir kita di dunia pendidikan. Kita akan terjun lagi ke masyarakat nantinya. Nah, juga jangan lupa kita selalu berdoa, meminta petunjuk kepada Allah, ikhtiar kepada Allah. Semoga Allah itu meridhoi kita. Dan jangan lupa kita itu meminta doa kepada orang tua, meminta ridho kepada orang tua, meminta keikhlasan kepada orang tua. Karena apa? Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua, dan tidak ridhonya Allah itu tergantung juga dengan orang tua kita. Benar sekali teman-teman yang disampaikan oleh narasumber kita itu. Kalau orang tua kita ridho, maka Allah akan ridho.
Ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtul walidain. Kalau orang tua kita ridho, kita sukses, maka Allah akan ridho juga. Tetapi kalau orang tua kita tidak ridho, maka Allah juga murka kepada kita, ya. Jadi buat teman-teman, jangan pernah ragu untuk kuliah. Itu tips dan motivasi dari narasumber kita pada sore hari ini. Dan ada nggak pengalaman yang membekas waktu perjalanan waktu kuliah dulu? Nah, untuk pengalaman sudah pasti ada. Ya, terutama pengalaman saya sewaktu kuliah itu adalah dulunya itu pernah mengalami, yaitu salah satu kebanyakan kuliah itu adalah keterbatasan biaya. Nah, dari keterbatasan biaya itu bukan berarti kita itu menghambur-hamburkan uang, tapi memang biayanya tidak ada. Dari itu saya pernah berpikir, lanjut tidak saya ini kuliah atau kau gimana. Tapi dari itu saya berdoa, terus ikhtiar, meminta petunjuk dari Allah, memiliki tekad yang kuat, pokoknya minta petunjuk, minta mudahkan jalan rezeki orang tua saya. Nah, daripada itu, dengan kita niat ikhlas, juga kegigihan kita dalam menempuh dunia pendidikan, alhamdulillah, dari situ orang tua memiliki sedikit rezeki. Dan sampai sekarang alhamdulillah, saya masih berada di pendidikan yang dulunya saya jalani, yaitu di STAI Al-Haud Ketapang. Nah, juga di sini ada sedikit motivasi penutup, ya Saudara Hedi. Ya, boleh. Sebelum kita mengakhiri ke sini, Ya. Jangan takut melangkah, jangan takut terjatuh, jangan pula kita selalu merasa putus asa. Karena di dalam suatu kita menuju kesuksesan, kita akan merasakan itu sakit. Tapi dari kesakitan itu adalah harus kita jadikan motivasi untuk keberhasilan kita di kemudian hari. Karena apa? Kalau kita putus asa dengan apa yang sudah kita jalani, dengan kita terjatuh itu, kita tidak akan bisa menjadi orang 10, 15 tahun, bahkan 20 tahun ke depannya. Nah, daripada itu, untuk teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, ataupun abang-abang yang di luar sana, ayo, jangan takut melangkah. Karena dengan kita takut melangkah, kita tidak akan menjadi apa-apa. Tapi, beranilah terjatuh, beranilah melangkah, beranilah kita mengambil risiko, karena itu adalah salah satu jalan kita untuk menuju sukses di kemudian hari. Masya Allah. Itu ya teman-teman, penyampaian dari narasumber kita yang menginspirasi banyak kalangan remaja di luar sana yang merasa ragu untuk kuliah. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada sore hari ini bermanfaat untuk kita dan tidak ada rasa ragu lagi untuk kita melanjutkan perkuliahan dimanapun itu. Amin. Jangan merasa ragu ketika kita ingin kuliah. Maju dan terus maju ya. Kalau tidak hari ini, kapan lagi? Gunakanlah waktu sebaik mungkin. Karena waktu itu seperti pedang. Kalau pedang tidak diasah, maka dia akan tumpul. Kalau waktu tidak digunakan sebaik-baik mungkin, maka dia akan sia-sia. Terima kasih Bang Kus telah mengisi atau memberi motivasi untuk kalangan adik-adik di luar sana. Terima kasih. Semoga kita bisa bincang-bincang santai lagi di episode selanjutnya. Amin, amin. Baik, teman-teman, tidak terasa waktu sudah menunjukkan malam hari nampaknya nih ya. Nggak terasa waktunya sudah berapa jam kita ngobrol. Kirain udah berapa menit, nggak tahu berapa jam sudah berlalu. Tidak terasa waktu itu, maka gunakanlah waktu sebaik-baik mungkin. Gunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Saya ini kurang fit juga teman-teman. Mohon doanya semoga cepat sembuh ya. Amin. Batuk juga ini karena udaranya aduh panas juga ini. Rasanya badan mau demam rasanya. Jadi teman-teman yang menyukai podcast KPI ini jangan lupa like. Kalau ada komen atau masukan untuk kami semua, jangan lupa komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe dan share ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.